dengan saya Didi Suryaningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SMP Negeri 3 Sumeneb. Kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Ibu Yuni. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMPN 3 Sumeneb. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Iya, alhamdulillah kabar saya baik, sehat Bu Yuni. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi Bu Yuni ya. Jadi saya akan amati pada saat Bu Yuni melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Di sini tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita melakukan pra-observasi sebagai awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu nanti siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Yuni. Yang pertama, kira-kira apa tujuan yang akan dicapai Bu Yuni pada saat observasi nanti? Oke. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu jadi peserta didik dapat mengidentifikasi informasi spesifik tentang satwa liar langka yang ada di Indonesia secara tepat. Ya, satu tujuan pembelajaran saja. Baik, pertanyaan kedua Bu Yuni. Jadi bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua aspek, yaitu ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk aspek pengetahuan di sini peserta didik akan dapat menemukan informasi secara spesifik atau secara rinci tentang satwa liar langka yang ada di Indonesia, baik itu mengenai ciri-ciri fisiknya, kemudian habitatnya, makanannya, kemudian tingkah lakunya, predatornya, ancamannya, dan juga tentang cara perlindungan dari satwa liar langka yang ada di Indonesia. Untuk pengetahuannya ya. Untuk keterampilannya diharapkan siswa itu dapat menuliskan dan menjabarkan tentang apa saja informasi spesifik tentang satwa liar langka di Indonesia tersebut, dan juga mereka mampu untuk mempresentasikan atau menjelaskannya secara langsung di depan kelas tentang semua informasi spesifik yang sudah mereka dapatkan tentang satwa liar langka yang ada di Indonesia. Jadi ada dua aspek ya, dari aspek pengetahuan maupun juga aspek keterampilan. Ya. Baik, sekarang kita mau bertanya yang ketiga Bu. Ya. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu harapkan diterapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau bisa dari metode pembelajarannya Bu. Untuk strategi pembelajarannya yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena yang disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa. Jadi maksud saya di sini untuk bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, tingkat kesiapan belajar mereka, dan juga untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, yaitu sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk model pembelajarannya yaitu model pembelajaran yang berbasis scientific approach atau pendekatan saintifik yaitu. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, dan juga metode presentasi peserta didik nanti beserta kelompoknya. Oke. Pertanyaan keempat Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajarannya di sini saya gunakan media pembelajaran yang bervariasi, ada yang berupa PowerPoint, ada juga yang berupa video pembelajaran, dan juga ada yang berupa audio. Jadi maksud saya di sini menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti misalnya untuk siswa yang gaya belajarnya
auditori, jadi mereka bisa mendengarkan materi yang saya sampaikan dengan audio, melalui audio gitu. Sedangkan untuk peserta didik yang gaya belajarnya visual, maka mereka bisa menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran, atau mungkin bisa menggunakan PowerPoint yang saya siapkan. Dan untuk peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, saya sudah siapkan materi pelajaran yang dalam bentuk print out gitu Bu, yang saya tempel di dinding kelas. Jadi peserta didik akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain sambil mencatat informasi yang mereka dapatkan mengenai materi yang saya tempel di dinding kelas tersebut. Jadi sambil lalu mereka jalan gitu di sekitar kelas, maksudnya di dalam kelas ya, dari satu dinding kelas kemudian ke tempat yang lain, sambil lalu mencatat materi apa saja yang mereka lihat di situ, yang mereka baca di situ, itu. Dan juga mungkin saya akan menggunakan laptop sekaligus HP, karena nantinya mereka akan melakukan presentasi, jadi akan saya tampilkan di situ hasil dari diskusi kelompok mereka. Mungkin mereka akan membuat media presentasi berupa Canva atau mungkin berupa PowerPoint gitu ya, jadi ditampilkan itu pakai 4P gitu. Kira-kira kapan Bu Yuni akan melakukan pembelajaran kelas, hal apa dan berapa dan kelas berapa? Ya, baik, sesuai jadwal pembelajaran ya, saya itu jadwal pengajarannya insya Allah hari Kamis jam ke-4 sampai jam ke-6 Ibu di kelas 91. Jadi insya Allah hari Kamis depan Ibu saya ada jam pelajaran. Oke, baik Bu Yuni. Saya akan di hari Kamis ya Bu Yuni jam ke-4 sampai jam ke-6 ya di kelas 91. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya nanti akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bu Yuni melakukan observasi di dalam kelas itu, saya adakan percakapan pasca observasi Bu Yuni, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Yuni. Sebelum kita akhiri percakapan ini, Bu Yuni, kira-kira apa yang dapatkan dari hasil percakapan ini, Bu Yuni? Ya, kalau menurut saya ya Bu, jadi saya itu bisa mendapatkan yang pertama kesiapan mental ya Bu. Terus yang kedua mungkin saya bisa mempersiapkan lebih lebih siap lagi media pembelajaran saya. Kemudian saya lebih matang lagi dalam mempersiapkan strategi pembelajaran, metode dan juga model pembelajaran yang akan saya terapkan pada saat pembelajaran nanti. Ya, maksud saya biar saya lebih siap lagi gitu, baik secara mental, fisik, dan juga bisa lebih percaya diri lagi pada saat nanti saya melaksanakan pembelajaran dengan supervisi oleh Ibu. Baik Bu Yuni, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama. Sampai bertemu di observasi kelas di hari Kamis ya Bu ya. Demikian percakapan saya dengan Bu Yuni. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Is there anyone who's absent today? Yes. How many students who are absent? Two. Yeah, I think two. Two students, right? Three students. Okay. It's okay. So I would like you to lead your friends to pray. Can you lead your friends to pray? David, who is the chief of this class? Nah, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. David.
علمنا وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okay then, before we start the lesson, sebelum kita mulai pelajarannya, I will check you one by one. Ibu akan cek dulu kalian satu-satu. Ahmad Miftahul Arifin, Abdullah, Alodia Makfira Ramadhani, absent. Amelia Eka Febriana, Akika Putri Safrina, Arina Fajaria Putri, Ayesha Utalim Nisa. Okay, thank you. So all of you are here. Maybe it's only 3 of you who are absent. It's okay. So, do you still remember the last lesson in grade 7 when you were in grade 7? Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran pada waktu di kelas 7 kemarin about this descriptive text? How to describe something or any? No? Cara mendeskripsikan benda atau hewan atau orang dalam bahasa Inggris, masih ingat? Do you still remember? Iya. So, do you still remember how to describe those things? And now, so what kind of things that you have to describe? Apa saja yang harus dideskripsikan dalam descriptive text itu? What is it about? For example, is it about physical appearance? Okay, about physical appearance and what else? Characteristics. Yeah, characteristics. The characteristic. And now, in grade 9 dan sekarang di kelas 9, you will learn about report text. Okay, report text is a text is more common than descriptive text. So you will know how to describe the animals in English, but in common way. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan hewan dalam bahasa Inggris dengan cara secara umum. Ini secara umum. Sedangkan kalau descriptive text itu lebih secara spesifik, ya. And I would like to tell you about the lesson goal for today, the purpose for the lesson today. Jadi Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. So you will learn how to describe or find some information specifically about wildlife animals which is extinct in Indonesia. Jadi sekarang kalian akan belajar bagaimana caranya mendeskripsikan hewan dan juga mencari informasi secara spesifik dari hewan langka yang ada di Indonesia, hewan satwa liar langka yang ada di Indonesia. Okay then, I will tell you what are the activities for today, but before that, I will tell you about the dimension. Profil belajar Pancasila ya, dimensinya. Jadi dengan belajar ini diharapkan kalian itu akan tahu bagaimana cara bergotong royong, cara berkolaborasi dengan teman-teman kalian, dan juga bagaimana cara berpikir secara kritis, bernalar kritis. Karena nanti Ibu akan memberikan beberapa teks pada kalian. Dia akan Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok nantinya. Setelah mengamati atau menyimak materi yang akan Ibu sampaikan melalui WA grup kelas, nanti Ibu akan mengirim
beberapa materi yang berkaitan dengan materi pelajaran hari ini. And then in your group, you will discuss about how to get information specifically about those animals. Kemudian dalam secara grup, secara berkelompok, kalian akan belajar bagaimana cara mencari informasi atau mengidentifikasi informasi secara spesifik tentang hewan-hewan tersebut. Okay. Before I continue it, sebelum dilanjutkan, is that a question? No? Okay, good. Jadi nanti setelah diskusi, diharapkan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, dan sebelum itu akan menilai selama kalian melakukan semua kegiatan itu, baik diskusi maupun presentasi, hal-hal yang akan ibu nilai yang pertama adalah sikap kalian, apakah kalian bisa bergotong royong atau berkolaborasi dengan teman kalian selama berdiskusi, dan yang kedua, apakah kalian itu bisa berpikir secara kritis atau mengkritisi apa yang kalian baca atau diskusikan dalam kelompok kalian. Okay then, I will send you the link to know about your competence. Bluetooth mode. So please do the assessment that I will send you the link in the group. Jadi silakan kalian kerjakan dulu. Do you bring your mobile phone? Apakah kalian bawa HP? Okay, then please do the assessment that I will send in the group. Jadi tolong dikerjakan dulu assessment diagnostik yang akan ibu kirim di grup grup ya. I will give you for about 5 minutes. Okay, ibu berikan 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Okay, I've got the answers from the assessment. Ibu sudah dapat jawaban dari hasil asesmen kalian, asesmen diagnostiknya. Jadi nanti ibu akan kelompokkan kalian jadi 3 kelompok. I will divide you into 3 groups. Ibu akan bagi jadi 3 kelompok ya. It depends on your competence. Ya, berdasarkan kompetensi kalian. Okay, now can you see the picture on the screen? Yes. Do you know what animal is it? Apakah kalian tahu gambar hewan apa itu? Yeah, what is it? Okay, orangutan. Do you know where does it come from? Apakah kalian tahu dari mana asalnya? Dari hutan. Dari? Oh, from Sumatera. Okay, good. And what do you know about this animal? Apa yang kalian tahu tentang hewan ini? Oh, it's quite big. Yeah, you can see the picture that it's quite big. Jadi hewannya besar gitu ya. And what else? What about the physical appearance? Bagaimana dengan tampilan fisiknya? What about the fur or the hair? Bagaimana dengan bulu atau rambutnya? Ya, bulunya, bulu dari orangutan. What color is it? Black? Is it black? Brown. Oh, dark brown. Okay, dark brown. Is it reddish brown or dark brown? Okay, dark brown. And can you name some other animals native to Indonesia's wildlife? Apakah kalian bisa menyebutkan nama hewan lainnya yang menjadi satwa liar langka di Indonesia? Cendrawasih. What else? Bekantan. And then? Jalapali. Okay. Gorilla. Yeah, that's right. Any other?
right. Yeah, that's great. That's awesome. Please give applause to all of you. Okay, all of you are awesome. Yeah, kalian semua luar biasa. Okay, now let's go to the next activity. Jadi mari kita menuju ke aktivitas selanjutnya. I will divide you into 3 groups. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 grup. Group A, Group B, and Group C. So be ready to do the things in your own group. Ya, silakan bersiap untuk melakukan segala sesuatunya di grup kalian. Okay, for Group A, remember what I say, okay? And for Group A, untuk Grup A, Ika, Auli, Yesha, Rara, Radina, Rani, and Reva. Okay, please remember it. Ika, Auli, Yesha, Rara, Radina, Rani, and Reva. And for Group B, the members are, untuk Grup B, anggotanya adalah Iki, David, Deska, Dinda, Nadine, Lisa, Nanda, and Putri. Okay, do you still remember? And for Group C, Arif, Abdullah, wait, Arif, Abdullah, Danar, Ismi, Randy, Yadi, Rehan. Okay, have you got it? Sudah dapat semuanya? Do you still remember your group? Masih ingat grupnya? Okay, now please take your own group and you can move your tables. Silakan buat grupnya, silakan dipindahkan mejanya. Make your own group. Group A, Group B, and Group C. Please give a space for me so I can move from one group to the other group. Tolong kasih jarak ya dari satu grup ke grup lainnya. Jadi biar itu bisa lewat gitu, biar bisa pindah dari satu grup, memudahkan kalian memahami materi hari ini. Oke? And then I have prepared for you. Ibu sudah menyiapkan untuk kalian. There are some materials that the lesson that I wrote it, yang sudah ibu tulis, and then I pin it on the wall. Dan juga ada materi yang sudah ibu tempel di tembok-tembok kelas. Coba dilihat. There are four materials. Ada 4 materi that I pin on the wall. Yang ibu tempel di tembok. So you can move one by one to see the materials and take note. Jadi kalian bisa satu persatu jalan gitu ya, dan lihat materi yang ada di tembok itu. Kemudian mencatat materi yang kalian dapatkan dari materi yang ditempel di tembok itu. Giliran kalian, take turn, cara bergiliran. Oke? Kalau yang memilih PPT silakan kalian pelajari melalui PPT. Yang memilih video silakan pelajari melalui video. Yang memilih audio misalnya silakan pelajari materinya lewat audio. Kalau yang lebih suka jalan, saya agak gabut, saya jalan aja. Oke, kalian bisa jalan untuk mendapatkan materi atau informasi yang kalian butuhkan dari materi yang sudah ditempel di tembok. Oke? But you have to take turn. Tapi secara bergiliran supaya tidak crowded gitu ya, supaya tidak numpuk. Oke? Mungkin misalnya kalau grup A dulu, kemudian giliran grup B yang jalan, kemudian grup C gitu ya. Oke, I will give you for about 20 minutes to understand the lesson.
take some information from the media that you have learned. Ibu akan berikan 20 menit untuk mempelajari media yang ingin kalian pelajari, that you want to learn, yang ingin kalian pelajari. Then I will give you the worksheet for each group. Kemudian ibu akan bagikan LKPD worksheet atau LKPD lembar kerja bagi masing-masing grup nantinya. Are you ready? Yeah. Okay, start it now, please. If there are any questions, feel free to ask your friend or to me as your teacher. Kalau kalian merasa ada kesulitan dari materi yang dipelajari, silakan kalian bertanya pada teman, pada 3 teman kalian, atau bisa bertanya pada ibu. Oke? Okay, after this, you will do an activity that you will answer the worksheet. You will do the questions in the worksheet. You will discuss with your friends again. Jadi habis ini kalian itu akan mengerjakan tugas yang diberikan melalui lembar kerja atau LKPD. And then you will discuss with your friends again. Dan kalian akan mendiskusikan dengan teman kalian about what are the things in the worksheet. Entah apa saja yang ada di dalam LKPD. But before that, can you please do this kind of activity? Ya, mungkin bisa melakukan aktivitas ini. Kasih petunjuknya dulu. Jika ingin mengatakan, if I say good morning, so please clap backward once, only once, backward. And then if I say good afternoon, you will clap twice. Kalau ibu katakan good morning, maka kalian bertepuk 1 kali. Kemudian kalau ibu mengatakan good afternoon, kalian akan bertepuk 2 kali. And if I say good evening, kalau ibu mengatakan selamat malam, so you will clap. No clap, without any clap, tidak bertepuk, bertepuk tapi tidak bunyi. I want to know whether you are still focused in this lesson or not. Ya, itu kita apakah kalian masih fokus atau tidak dalam pembelajaran ini? Are you ready, guys? Yes. Okay, are you ready? Yes, you are ready. Okay, please attention. Attention, please. If I say good morning, good afternoon, good evening. Ada yang masih belum fokus nih. Good afternoon. Good evening.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. The reason why we are standing in here, the presentation of our discussion result. My name is Ayasa Ulfainisa. My name is My name is Rajina Ayu Alimita Jidayasika. My name is Maulida Jainudin. My name is Ika Setiara Mariana. The differences of potato, gorillas, and orangutan is number one. Physical appearance of the orangutan, long and large nose with reddish brown head. Media that have sent to you and that you see in the presentation, is it lovely? Akan menyenangkan pada saat kalian berdiskusi. Okay, thank you. Okay, then thank you for doing all of the things or doing the activities for today's lesson. I really appreciate. Terima kasih sudah mengikuti semua kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan baiknya. Dan kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan belajar tentang what is it? Noun phrase. Okay, noun phrase about wild animals. About extinct and wild animals. Jadi minggu depan kalian pada pelajaran selanjutnya kalian akan pelajari tentang noun phrase dan juga adjective ya, adjective. Possessive adjectives. I'm sorry, possessive adjectives. Jadi kata kepemilikan ya, possessive adjectives. Yes. So, come on. Lead your friends to pray. Who will lead the prayer? Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Nabi tadi. Siapa yang diajar? Kopi kamu. Get ready. Before we go, let's pray together. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Suryaningsih, JGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya ditemani dengan Bu Yuni yang berasal dari SMP 3 Sumeneb. Beliau mengajar bahasa Inggris. Juga kali ini juga saya ditemani oleh Bapak Hendri selaku pengajar praktik. Gimana kabarnya Bu Yuni? Iya, nanti baik saya. Alhamdulillah. Baik Bu Yuni, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran ini. Kira-kira tujuan dengan adanya proses observasi pasca observasi kali ini apa kira-kira tujuannya? Tujuan saya ingin mengetahui sejauh mana
maksudnya ketercapaian dari apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya di modul saya, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak dalam proses pembelajaran kemarin itu Bu, baik itu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi maupun tentang penerapan budaya positif di dalam pembelajaran di kelas kemarin. Bagaimana perasaan Bu Yuni terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali dan juga antusias karena dengan seperti ini akhirnya saya bisa mengetahui gitu Bu, apakah saya itu bisa gitu menerapkan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya di dalam kelas dan bagaimana supaya saya itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ya kan maksud saya supaya saya itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa atau peserta didik di dalam kelas itu. Bisa diceritakan Bu Yuni, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya itu sudah saya rencanakan kemarin ada 2, area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan yang juga sudah saya kira sudah tercapai ya Bu, karena anak-anak sudah bisa mengidentifikasi dengan baik itu informasi rinci mengenai karakteristik ciri-ciri fisik maupun habitat, kemudian predator, makanan, dan tentang hewan langka yang ada di Indonesia, hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, tentunya dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama untuk pengetahuan. Untuk area keterampilan ya alhamdulillah kemarin juga sudah tercapai dengan baik karena anak-anak sudah bisa menuliskan atau merinci apa saja informasi rinci yang sudah mereka dapatkan dari hasil diskusi mereka. Mereka mencari tentang apa saja ciri-ciri dari hewan langka tersebut, kemudian tempat hidupnya dan sebagainya. Bahkan mereka juga bisa mempresentasikannya di depan kelas. Ya walaupun mereka ada juga sedikit yang kurang begitu aktif ya Bu ya. Iya, setidaknya sudah berjalan dengan baik. Jadi ada 2 aspek ya, pengetahuan dan keterampilan dengan Ibu kembangkan. Iya, dan untuk tahapannya kemarin itu sebelum saya mengadakan pembelajaran tentu saja saya itu mempersiapkan perangkat pembelajaran baik itu berupa modul, kemudian asesmennya dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan selama pembelajaran. Kemudian saya juga siapkan media lainnya seperti proyektor, LCD, kemudian berbagai sumber yang mungkin bisa digunakan oleh siswa pada saat proses diskusi gitu, untuk mencari informasi yang mereka bisa dapatkan dari berbagai sumber tersebut. Ada pengembangan yang dilakukan oleh Bu Yuni, apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya alhamdulillah, menurut saya sudah berhasil, sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, dan ya terbukti dengan kegiatan siswa pada saat mereka berdiskusi, mereka bisa mendapatkan hasil dari diskusi tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Menurut Bu Yuni, kira-kira kendala-kendala yang Ibu jumpai pada saat pembelajaran di dalam kelas apa kira-kira? Iya, sebenarnya ada beberapa kendala ya Bu. Ya mungkin kendala yang saya hadapi atau hambatan yang saya hadapi ini mungkin beberapa guru juga bisa mengalaminya seperti saya. Yang pertama ada beberapa peserta didik yang kurang aktif gitu pada saat proses pembelajaran, baik itu dalam diskusi kelompok maupun pada saat presentasi. Kemudian pada saat ini Bu, proses ini bertanya pada saat setelah mereka menonton
menyimak materi yang sudah saya berikan, itu saya harapkan mereka bertanya gitu tentang materi yang saya sampaikan, apakah ada kesulitan mengenai materi tersebut. Ternyata mereka hanya diam gitu. Akhirnya saya pancing gitu, saya yang ngasih pertanyaan, ya mereka akhirnya bisa menjawab. Dan nah ini yang mungkin perlu saya biasakan bagi mereka supaya mereka tetap aktif gitu pada saat proses pembelajaran. Jadi mereka bisa berpikir secara kritis, kemudian mencari apa saja yang menurut mereka menjadi kesulitan bagi mereka pada saat memahami suatu materi. Jadi kendalanya ada dua, yang pertama itu siswa itu kurang aktif pada saat diskusi ya. Yang kedua, siswa itu juga Kurang aktif bertanya atau menemukan apa sih yang menjadi kesulitan mereka gitu pada saat memahami materi. Terus yang ketiga itu pada saat presentasi, mereka sepertinya masih malu gitu ya, agak malu. Mungkin saya perlu memotivasi lebih jauh lagi bagi mereka supaya mereka terbiasa untuk percaya diri dalam menyampaikan pendapat maupun ide mereka gitu di depan kelas. Mungkin itu perlu dibiasakan lagi gitu. Nah, kira-kira Bu Yuni, kenapa hal itu bisa terjadi? Siswa itu kurang aktif, ketika presentasi juga tidak aktif. Gimana? Ya, mungkin yang pertama, kalau untuk yang proses diskusi kenapa tidak aktif, kurang aktif, beberapa siswa kurang aktif itu ya. Mungkin pada saat pengelompokan peserta didik itu, mereka tuh saya kurang mengarahkan pada mereka gitu, supaya mereka itu membagi tugas dan peranan mereka masing-masing gitu. Jadi ada yang jadi ketua gitu, ada yang jadi moderator, atau ada yang jadi sekretaris dan sebagainya. Mungkin kalau mereka diberikan tugas dan peranan masing-masing, mereka bisa jadi lebih aktif lagi. Kemudian yang kedua mungkin kemarin kan saya mengelompokkannya hanya berdasarkan tingkat kesiapan belajar mereka. Mungkin bisa diatasi dengan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka ya. Karena kalau mereka bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, mungkin anak-anak bisa lebih nyaman gitu. Karena kan setiap anak berbeda-beda gitu gaya belajar maupun kebutuhan belajarnya. Terus untuk yang anak-anak kurang aktif pada saat bertanya maupun pada saat presentasi, mereka masih malu-malu ya, itu mungkin karena kurang pembiasaan saja yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kurang memotivasi mereka gitu ya Bu. Atau mungkin karena pembelajarannya terlalu monoton gitu, mereka mungkin butuh sesuatu yang lebih inovatif dan lebih menyenangkan lagi gitu, yang sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing gitu. Apa kira-kira Bu Yuni, rencana kedepannya untuk biar anak itu belajarnya lebih menyenangkan seperti yang Bu Yuni sampaikan? Ya, dari diri saya pribadi ya, mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, misalnya dengan memberikan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih inovatif lagi bagi anak-anak. Mungkin bisa saya selipkan games gitu, atau permainan, atau mungkin kegiatan kolaboratif bersama teman-temannya, tapi lebih variatif lagi gitu, maksudnya lebih bervariasi lagi. Kalau saya kemarin mungkin anak-anak masih terasa monoton, hanya nonton video, kemudian atau hanya melihat materi yang ditempel di tembok. Mungkin saya akan lebih menggunakan media-media yang lebih interaktif lagi, yang lebih inovatif lagi gitu, supaya mereka lebih tertarik atau lebih tertantang lagi menggunakan media dan metode yang saya gunakan nantinya. Jadi intinya Bu Yuni akan belajar lebih banyak lagi ya,
game permainan atau kolaborasi. Ya, betul. Jadi Bu Yuni nanti akan meningkatkan lebih lagi tentang game ya, permainan kolaborasi, sehingga anak-anak itu lebih nyaman ya dalam belajar. Lebih tertarik, tidak tegang gitu. Karena kemarin kelihatan anak-anak itu seperti tegang gitu. Karena habis diskusi langsung presentasi gitu. Mungkin kalau misalnya saya selipkan sedikit kayak games dan sebagainya, kan games kadang bisa game secara offline gitu, bukan hanya pakai HP saja. Kayak misalnya saya sebenarnya di pikiran saya sudah ada gitu, kayak teams game turnamen gitu, ada itu dalam bahasa Inggris itu Bu. Jadi anak-anak dikelompokkan, kemudian mereka saling berlomba untuk menuliskan kosakata misalnya kan gitu, misalnya seperti itu. Jadi mungkin mereka akan lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu Yuni. Oke Bu Yuni, dari diskusi hari ini kira-kira simpulan apa yang Ibu Yuni simpulkan dari diskusi hari ini? Dari diskusi kita hari ini, akhirnya saya menemukan apa yang harus saya lakukan ke depannya mengenai proses pembelajaran saya di kelas. Akhirnya saya mengetahui bahwa saya itu perlu lebih meningkatkan lagi kemampuan saya untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian lebih kreatif dan juga inovatif, dan juga bagaimana caranya supaya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik gitu, sehingga anak-anak bisa lebih antusias lagi dan juga lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi Bu Yuni ini akan meningkatkan pembelajaran dengan cara inovatif dan kreatif, juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Untuk mengakhiri ini, Bu Yuni minta tolong ini tanda tangan untuk percakapan hari ini, Bu Yuni. Baik Bu Yuni, terima kasih banyak. Nah, satu lagi Bu Yuni. Ya. Kira-kira kapan Bu Yuni akan melakukan perubahan seperti yang Ibu sebutkan tadi? Mulai kapan? Insya Allah secepatnya. Karena saya berharap saya bisa segera menerapkan apa yang sudah saya rencanakan tadi itu, metode-metode baru yang sudah saya dapatkan dari hasil saya belajar di maksud saya, supaya pada saat pembelajaran di tatap muka selanjutnya itu bisa lebih baik lagi dari pembelajaran di tatap muka yang sebelumnya, supaya anak-anak lebih mudah lagi dalam memahami materi yang saya sampaikan selama proses pembelajaran. Baik Bu Yuni, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa secepatnya bisa direalisasikan. Amin. Terima kasih. Kegiatan partisipasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendri dan Bu Yuni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.